dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita bersama-sama katakan, Roh Allah yang hidup penuhi aku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan. Curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah yang hidup penuhi aku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kau Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerikan mata yang buta. Ya Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama, membebaskan Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. jadikan hidup kami alatmu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Allah yang hidup. Shalom. Selamat berjumpa di perayaan Hari Pentakosta. Bersama-sama dengan penuh sukacita dalam satu perarakan, kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan gereja Toraja. Pada hari ini kita berkumpul dalam persekutuan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam tuntunan tema kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Mari kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Bersama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita menyanyi Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Bila kulihat
Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian, Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyatakan pengakuan dosa kita. Dari hidup yang tercela dan sesat, kami datang tunduk di hadapan-Mu, mengakui kesalahan kami. Berkenanlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berkenanlah Engkau membasuh kami, supaya kami menjadi bersih dan tetap berpaut dalam terang-Mu. Tuhanku bila hati kawanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Ku diberi belas kasihan. Belas kasihan
saudara-saudara dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Mari bersama-sama kita bermazmur di hadapan Tuhan. Dari Mazmur 104, ayatnya yang ke-24 hingga ayat yang ke-35. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selaku aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Puji Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kita memuji Tuhan, kunaikkan lagu yang merdu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan kita hari ini. Yang pertama dari Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30.
Yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segenap kerinduan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau kembali memungkinkan kami untuk datang beribadah, menyembah Tuhan dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Kami akan membaca dan merenungkannya. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa maksud Tuhan, dan kami dapat melakukannya di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, sebab sesungguhnya kami telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi, ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebahagian dari roh yang dianggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad, kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Amin. Bacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka
untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdiri, kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema perenungan, yakni kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Batu kuasa pena masallo di Pak Kamasean lakomintu tahu.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak dapat dipungkiri, setiap orang pasti pernah merasa cemburu. Cemburu atau iri hati atas kelebihan orang lain yang tidak dimilikinya. Perasaan seperti ini nampak dalam bacaan utama kita hari ini. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, mereka mengeluh karena hanya dapat makan manna. Mereka bosan makan manna setiap hari, dan mereka ingin lagi makan daging seperti waktu mereka masih di tanah Mesir. Sebagai seorang pemimpin, Musa sedih melihat perbuatan bangsa Israel yang tidak tahu mengucap syukur. Mereka lupa kalau ternyata manna juga itu adalah pemberian Tuhan. Melihat itu, Tuhan meminta Musa untuk memilih 70 orang tua-tua Israel yang akan membantunya untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan tidak hanya memilih ke-70 orang tua-tua itu, tetapi juga memperlengkapi mereka dengan Roh Tuhan. Persoalan tidak selesai sampai di situ. Muncul masalah baru ketika terjadi pencurahan Roh Tuhan di kemah pertemuan. Yosua memprotes dan mempersoalkan ketidakhadiran 2 orang dari 70 tua-tua di kemah pertemuan, yakni 2 orang itu bernama Eldad dan Medad. Mereka tidak hadir dalam kemah pertemuan yang dihadiri oleh 70 tua-tua ketika itu. Yosua pun memprotes ketidakhadiran mereka. Tidak ada alasan yang jelas mengapa mereka tidak hadir ketika itu. Meskipun mereka tidak hadir dalam kemah pertemuan itu, namun Eldad dan Medad tetap kepenuhan Roh Tuhan, dan mereka menerima karunia seperti nabi yang lain, yang jumlahnya 68 yang berada di kemah pertemuan pada saat itu. Saudara, Musa menanggapi sikap protes Yosua dengan mengatakan, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan sendiri memberi rohnya hinggap kepada mereka." Sikap protes Yosua ini disebabkan oleh rasa cemburu. Yosua cemburu jikalau roh Tuhan dibagi-bagi kepada banyak orang. Menurut Yosua, orang yang berada di luar kemah pertemuan seharusnya tidak boleh menerima kuasa roh Tuhan. Disinilah letak kekeliruan Yosua. Seolah-olah Musa dapat mengatur pengurapan itu, serta juga dia cemburu mengapa bukan dirinya yang dipilih, tetapi kedua orang itu yang dipilih. Saudara-saudara,
Yosua di dalam kemudaannya, dia belum mengerti bagaimana Roh Tuhan sendiri berdaulat mengurapi seseorang. Tegasnya, Roh Tuhan dicurahkan bagi siapa saja yang Tuhan memang kehendaki, yang Tuhan perkenan, tanpa memandang apakah orangnya masih muda, sudah tua, atau memandang alasan apapun dari orang tersebut. Intinya, kalau Tuhan sudah memilih, maka tak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Amin. Saudara, ada 3 inti pesan firman Tuhan hari ini. Pesan firman Tuhan yang pertama ialah, jangan cemburu atau iri hati atas kelebihan orang lain. Saudara, Musa sangat tahu bagaimana perasaan Yosua ketika itu. Makanya Musa kembali mengingatkan Yosua bahwa karunia Allah yang juga turun atas diri orang lain harus disyukuri. Bagi Musa, lebih baik jika semua orang Israel menerima kuasa Roh Tuhan, supaya mereka melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita cemburu ketika Roh Kudus bekerja juga di dalam diri orang lain. Itu artinya Tuhan juga mau memakai orang lain seperti Tuhan memakai kita. Karena itu seharusnya kita bersyukur jikalau Tuhan lebih banyak lagi memakai orang dalam memberitakan Injil kemanapun Tuhan mengutusnya. Yang kedua, penting untuk memberdayakan orang lain. Pemilihan 70 orang tua-tua dari kalangan orang Israel itu mau menunjukkan jika Musa adalah seorang pemimpin yang mau memberdayakan orang-orang yang dipimpinnya. Musa memberi kesempatan orang lain untuk mendaya gunakan talenta dan potensi yang ada pada diri mereka. Jadi Musa bukanlah pemimpin yang egois, tapi Musa adalah pemimpin yang memberdayakan orang-orang yang dipimpinnya. Saudara-saudara, sudahkah kita juga menjadi pemimpin yang memberdayakan orang-orang yang kita pimpin? Sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, sebagai seorang pemimpin dalam masyarakat, sebagai seorang pemimpin dalam jemaat, sebagai seorang pemimpin di sekolah, di rumah sakit, dan dimanapun Tuhan mengutus kita untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Sudahkah kita menjadi seorang pemimpin yang memberdayakan orang-orang yang kita pimpin? Pesan firman Tuhan yang ketiga adalah, jangkauan kuasa Roh Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Kudus akan datang dan hinggap kepada siapa saja yang diperkenankan oleh Tuhan sendiri. Tua, muda, besar kecil, anak-anak, dewasa, Dia akan hinggap kepada siapapun yang Tuhan perkenan. Karena sesungguhnya kuasa Roh Kudus menjangkau semua orang. Karena itu saudara-saudara, pergilah dan bersaksilah tentang karya kuasa Roh Kudus. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Roh Kudus berlaku untuk semua orang. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh.
Teduhkan hatimu dan hidupmu di hadapan Tuhan. Mari berjanjilah untuk pergi melakukan firman-Nya yang telah kita dengarkan. Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang telah melawat kami hari ini. Kami diingatkan untuk menjauhkan diri dari rasa cemburu, karena Tuhan sanggup memakai setiap orang untuk menjadi pelayan-Mu, untuk menjadi orang yang Engkau urapi, untuk dipenuhi oleh Roh Kudus memberitakan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, betapa beruntungnya kami jikalau kami adalah orang yang Engkau pilih untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus hinggap di dalam hidup kami, supaya kami terus kuat memberitakan, menyaksikan kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Ketika Engkau datang, Engkau akan tetap mendapatkan kami menjadi pemberita Injil-Mu yang setia, karena Roh Kudus senantiasa menuntun kami. Selesai. Mari kita berdoa. Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan persembahan pujian trio. Kesombongan tak terkalahkan. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan seribu kata, derai air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Oh, Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami
kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derai air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Oh, Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Saudara, bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman, mari kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Kita berdiri dan saat ini kita akan mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli dalam bentuk nyanyian. Ku percaya Allah Bapa. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani
bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan, bukan karena upahmu. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah menuntun dan menyertai kami dalam beribadah di hari Minggu ini. Meskipun kami semua saat ini harus berada di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan hadir di dalam ibadah kami bersama dengan keluarga kami. Bapa di sorga, firman-Mu yang sudah kami renungkan, tolonglah kami untuk percaya dan yakin bahwa Roh Kudus menjangkau semua orang. Karena itu biarlah kami semua tetap setia di dalam pengutusan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, untuk menyatakan tugas kesaksian kami, pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dimanapun Tuhan mengutus kami, dimanapun kami berada, kami menjadi saksi Kristus yang setia. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua warga jemaat-Mu yang saat ini harus berdiam di rumah masing-masing karena adanya pandemi COVID-19. Tuhan berkati yang beribadah dari rumah, yang bekerja dari rumah, yang belajar dari rumah. Pun juga mungkin masih ada jemaat-Mu yang sampai hari ini masih bekerja di luar. Biarlah Tuhan akan terus menjaga dan melindungi mereka semua. Bagi warga jemaat-Mu yang sakit dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan pemulihan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka. Biarlah mereka dikuatkan, disembuhkan oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Bagi warga jemaat yang dalam pergumulan, Tuhan berikan mereka kekuatan. Bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia,
dalam masa tua mereka. Hiburkan mereka selalu, kuatkan iman percaya mereka. Bagi warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini, Tuhan berkati mereka, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, pelayanan-pelayanan yang kami jemaat-Mu nyatakan selama di masa-masa pandemi ini, yang diatur oleh majelis gereja, Engkau kiranya yang akan memberkati setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, para pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, yang selalu berupaya menata pelayanan-pelayanan kami, sehingga kami dapat menjangkau semua warga jemaat-Mu di dalam pelayanan kami, dalam berbagai cara. Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap semangat melayani Tuhan dalam segala kondisi apapun juga. Semuanya tidak akan menyurutkan semangat kami untuk melayani Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa buat pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Berkati mereka supaya dapat memutuskan segala hal-hal yang baik demi gerakan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, suatu hari nanti Engkau sendiri yang akan memulihkan dunia ini, memulihkan bangsa kami, bahkan keadaan kami, menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami terus mendoakan para tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter, perawat, tim relawan, bahkan semua pribadi yang memberi diri mereka merawat orang-orang yang sakit, yang terinfeksi. Tuhan, lindungi, jaga mereka semua bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Hidup dan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kekuatan dari Tuhan terus kami harapkan. Kami percaya bahwa jikalau kami selalu dekat dengan Tuhan, maka mara bahaya, sakit, penyakit apapun juga tak dapat menghampiri kami. Karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang sanggup melindungi dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa yang ada di sorga. Amin. Mari kita berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 237 Roh Kudus Tetap Teguh. Kudus tetap
saudara, pergilah, kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah dalam kebenaran, Roh Kudus akan menyertai kamu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menutup ibadah kita di hari Minggu ini, kita memuji Tuhan, ku ingin hidup yang benar. Demikian ibadah kita pada saat ini, dan bersyukurlah di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita sekalian.